kawan-kawan semua, dalam podcast Suara Masa Depan kali ini, temanya adalah tema yang sangat menarik, yaitu sejarah dan masa depan uang. Dan uang ini sangat penting karena uang yang makes the world go around. Dan sekali lagi saya perkenalkan, Bung Hengki adalah seorang akademisi yang sekarang menjadi dosen sekaligus peneliti di University of Amsterdam. Dan beliau juga menjadi dosen di Universitas Indonesia. Pertanyaanku yang pertama ke Bung Hengki. Ini kan uang, agama, dan nasionalisme ini konsep khayalan yang sangat kuat ya, mewarnai kehidupan manusia. Tapi aku curiga uang ini lebih kuat dari dua yang lainnya. Menurut Bung Hengki gimana? Wah, pertanyaannya berat ya. Lebih kuat atau enggak yang lainnya? Mungkin pertama kita masuk dulu ke definisi uang nih, ya, biar sama persepsinya dengan eh, masyarakat. Jadi yang kita sebut uang, uang sekarang itu sebenarnya hanya bagian kecil dalam definisi uang yang biasa kita pakai di ilmu ekonomi, ya. Jadi yang kita sebut uang sehari-hari itu han- itu dalam ekonomi disebut dengan uang kartal gitu. Jadi ada uang kertas dan uang logam gitu. Nah, uang itu kalau kita lihat di neraca Bank Indonesia itu eh, plus dengan eh, reserve dari bank umum di Bank Indonesia itu kita sebut dengan base money. Oke. Nah, base money ini eh, kalau ditambah dengan cek atau misalnya di Amerika itu ada namanya demand deposit. Itu uang dalam pengertian sempit, jadi M1 ya. Nah, kalau M1 itu ditambah dengan tabungan, ditambah dengan time deposit, jadi deposito, itu kita sebut dengan M2. Nah, jadi sebenarnya kalau kita eh, bilang uang di ekonomi itu yang dimaksud adalah kalau nggak M1 atau M2 gitu. Jadi lebih luas dari definisi uang yang kita pakai di masyarakat sehari-hari. Jadi misalnya kalau kita lihat data di Bank Indonesia, misalnya saya buka websitenya di sini, per bulan eh, Juli 2020, itu yang kita sebut dengan uang, kertas atau logam, itu hanya bernilai eh, sekitar 668 eh, triliun ya yang sebagai uang itu. Nah, sementara yang kita pakai dalam definisi uang secara umum atau M2-nya itu bernilai 6.500 triliun. Jadi hanya sekitar 10% ya dari definisi uang yang kita gunakan dalam ekonomi. Misalnya kalau kita baca berita ya, misalnya jumlah uang beredar meningkat, maka ada ancaman inflasi. Jadi yang maksud dengan jumlah uang beredar meningkat itu adalah M2. Jadi bisa juga M1 ya, bisa juga M1. Nah, kenapa begitu? Karena misalnya begini, kalau kita punya uang kertas sekarang, terus kita taruh di bank, oke. Jadi uang yang kita taruh di bank itu kan sekarang sebagai tabungan di kita kan ya. Nah, tabungan kita itu juga uang sebenarnya. Nah, terus kemudian kalau sekarang apalagi zaman digital ya, digital apa namanya, transaksi sebagian besar digital sejak tahun 80-an. Jadi hampir sebagian besar kita tuh nggak pegang uang dalam artian uang kartal tadi, nggak tidak apa namanya. Kalau kita kerja terus terima gaji, sebagian besar uang kita ditaruh di bank kan. Nah, itu juga definisi uang. Jadi mungkin hanya sebagian kecil kita pakai sebagai dalam bentuk cash gitu ya, dalam uang kartal. Oke, sekarang kalau balik ke pertanyaan tadi, apakah uang lebih berkuasa daripada agama dan tadi apa lagi? Nasionalisme. 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 Sebenarnya saya sulit menjawabnya nih.
lebih berkuasa atau enggak ya. Mungkin kalau kita lihat ke definisi uang, ada 3 ya, misalnya fungsi uang. Pertama sebagai alat tukar, kemudian sebagai unit ukur, berapa harganya ini, berapa kita bisa definisikan uang. Kemudian sebagai salah satu medium untuk menyimpan kekayaan. Nah, kalau kita menggunakan definisi ketiga bahwa uang itu bisa didefinisikan sebagai kekayaan, maka kita bisa bilang bahwa uh, oke, sekarang uang itu uh, lebih berkuasa karena punya nilai. Sekali lagi, kalau kita lihat ke uang, itu sebenarnya hanya kertas kan, nilainya cuma paling cuma 1% dari apa namanya nilai yang sebenarnya gitu. Nah, jadi sebenarnya uang itu kertas nggak ada harganya sama sekali, misalnya itu. Tapi karena kita percaya kepada otoritas, dalam hal ini bank sentral, maka kita memberikan dia nilai gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita punya uang, berarti kita diasumsikan punya kekayaan. Coba sekarang kalau bayangkan, misalnya bank sentral itu bubar gitu ya, negara bubar, maka uang yang kita sebut kita pegang itu sekarang tidak ada lagi nilainya gitu. Jadi pertanyaannya bisa bisa lihat dari dua sisi itu. Kalau lihat dari sisi uang itu masih berharga, artinya sebagai penyimpan kekayaan, ya maka bisa dibilang ya lebih berkuasa ya. Jadi misalnya ini pertanyaan bukan untuk ekonomi sebenarnya sih, tapi saya coba menjawab aja. Jadi ya misalnya kita bisa lihat kasus terakhir kemarin misalnya yang keributan di PIK itu kelihatan. Jadi em, orang yang melakukan apa namanya bully terhadap yang naik sepeda itu ujung-ujungnya penyelesaiannya seperti itu. Jadi yang coba bayangkan kalau korban itu bukan orang yang punya banyak uang seperti itu. Jadi ya secara non ekonomi kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara kalau kita punya banyak uang dan kita tidak punya uang. Jadi eh, apa namanya eh, power kita berbeda gitu loh. Jadi ya saya setuju sih kalau ya seperti itu. Iya, dan contoh lain misalnya siapapun orang itu, misalnya bahkan Hmm. Osama bin Laden ataupun George Bush, dua-duanya sama-sama percaya dolar dan ingin mendapatkan dolar. Dan dari negara manapun dia suka dengan uang dan ingin mendapatkannya gitu. Itu salah satu contohnya saja. Oke, sekarang kita mulai dengan pembahasan yang dasarnya yaitu tentang sejarah uang dan masa depan uang. Mari kita bahas tentang sejarah uang dulu. Nah, Hmm. dari sejarah manusia kan awalnya itu ada barter, terus kemudian eh, setelah barter ternyata tidak cukup gampang dilakukan, kemudian ada logam berupa emas, perak dan sebagainya. Dan yang itu dimulai sekitar 600 sebelum Masehi. Terus kemudian setelah itu ada uang kertas yang dimulai di peradaban Cina abad ke-7, dinasti Tang kalau nggak salah dan dinasti Song, dan kemudian menjadi Hmm. uang kertas, dan kemudian baru abad 20 ya uang fiat itu. Hmm. Jadi Iya. uang fiat kemudian ditemukan, itu pun masih berbasis emas, dan kemudian ada uang fiat yang tidak berbasis emas yang dimulai sekitar tahun 1971. Nah, decoupling emas dengan 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 uang ini, coba tolong ceritakan Bung Hengki. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang menganggap bahwa apa namanya emas itu sangat penting gitu. Padahal kalau kita Hmm. pelajari sekarang ini dalam ekonomi sekarang ini, emas Hmm. itu sama sekali tidak mewakili uang yang beredar gitu. Coba minta tolong Bung Hengki ceritakan sejarahnya. Iya, jadi sebenarnya sejarah uang itu boleh dibilang bahwa usianya itu setua proses evolusi manusia ya. Jadi ini karena secara natural, secara alamiah, dalam proses evolusi manusia modern ya, Homo sapiens, berapa ratus ribu tahun lalu, puluh ribu tahun lalu,
itu selalu ada kendala yang sebut dengan yang tadi Bung Amin sebutkan tadi, barter itu menyulitkan ya. Bayangkan kalau kita hidup misalnya 10.000 tahun lalu, saya nanam jagung, Bung Amin berburu. Nah, sekarang tapi oke, eh, kita bisa hitung nilai tukar antara jagung sama misalnya apa? Misalnya kambing gitu ya. Satu kambing berapa kilo jagung. Tapi sekarang kalau saya hanya ingin eh, sa- sebagian sebagian saja dari kambing itu tentu kan sulit gitu. Bisa apalagi saya ingin misalnya beli kentang juga. Nah, itu gimana nilai tukarnya? Nah, jadi uang itu berevolusi. Jadi misalnya manusia itu selalu mencari cara supaya kehidupannya lebih mudah. Jadi bisa mulai dari kerang. eh, jadi uang kerang itu pernah jadi bagian dari uang di zaman zaman dulu ya. Terus kalau kita baca misalnya di sejarah eh, kekristenan ya di Roma, kemudian di Timur Tengah, dulu juga garam pernah jadi uang gitu. Terus kemudian di Cina emas, perak, kemudian perunggu, kemudian juga di Mesopotamia, di Aztec kalau nggak salah itu juga pernah coklat itu jadi uang, ya kakao itu jadi uang. Jadi terus kemudian masuk ke abad 19, orang mulai mencari barang yang kira-kira lebih tahan lama ya dibandingkan dengan misalnya dengan kerang atau dengan garam atau dengan tadi apa lagi kakao. Nah, di abad 19 penggunaan logam mulia itu beredar sangat luas seperti emas, kemudian perak dan perunggu. Oke. Nah, tapi begitu masuk ke abad modern di abad 20 setelah Perang Dunia, kita masih menggunakan sebelumnya itu kita sebut dengan uang berbasis komoditas. Jadi uang komoditas. Jadi nilai komoditas itu senilai setara dengan nilai uang. Misalnya kalau emasnya harganya 1 juta, maka nilai uangnya 1 juta juga. Nah, kemudian masuk ke abad 20 ya setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara yang hancur butuh banyak dana untuk membangun lagi ekonominya. Nah, di saat itu kita ada kesulitan atau kelangkaan dalam eh, menyediakan komoditas itu. Bayangkan misalnya kita butuh transaksi menggunakan uang. Sementara kalau uang itu dalam bentuk emas dan jumlahnya terbatas, nah gimana solusinya? Jadi setelah Perang Dunia Kedua, itu dulu ada namanya konvensi di Bretton Woods, itu jadi eh, waktu Presiden, Presiden Amerika mengusulkan dan termasuk IMF dan Bank Dunia ya mengusulkan kalau eh, sekarang kita jangan lagi eh, menggunakan emas sebagai cadangan dalam nilai uang. Kita lepaskan aja. Jadi kita bikin satu sistem yang kemudian disebut dengan uang fiat atau fiat money. Itu adalah uang yang hanya didasarkan atas kepercayaan suatu otoritas ya, bank sentral gitu. Nah, jadi uang fiat yang kita pakai sampai hari ini itu adalah perkembangan dari evolusi yang sangat panjang sekali yang saya sebutkan tadi. Jadi mulai dari komoditas yang sangat rentan, hancur dan sebagainya, sampai logam mulia yang cukup bisa dipercaya, tapi seiring dengan kemajuan peradaban, maka dibutuhkan suatu lagi medium yang benar-benar mengikuti perkembangan zaman itu. Nah, sekarang kita di abad 21, uang yang kita sebut sebagai uang kertas, uang logam, itu juga sekarang jadi boleh dibilang kuno kan. Ya, seperti saya sebut tadi, sebagian besar kita tidak pegang uang kertas dan logam lagi, karena transaksi digital perbankan makin maju, kemudian muncul konsep uang baru, tabungan, cek, kemudian apa namanya deposito berjangka itu jadi uang juga. Ya, jadi sepanjang itulah proses proses apa namanya proses perkembangan uang itu. Dan ini kalau kaitannya dengan geopolitik dunia, uang itu adalah alat untuk hegemoni juga ya. Jadi ketika Amerika termasuk yang menang perang ketika Perang Dunia Kedua, dia Mhm. set the term untuk keuangan dunia setelah itu dengan apa namanya memberikan dolar sebagai mata uang dunia gitu. Dan sebagai akibatnya
Amerika itu enak banget di saat negara lain kalau ngeprint uang bisa hancur kayak Zimbabwe dan Venezuela. Amerika ngeprint uang hampir seenaknya, dia tidak kena inflasi gitu. Ini yang juga banyak orang bingung gitu. Jadi bagi para penganut modern monetary theory, mereka bilang bahwa ya nggak apa-apa negara tinggal print uang gitu. Padahal tidak semua negara punya privilege seperti itu. Bisa dijelaskan, Bung Hengki, tentang hal itu? Eh, Ya, sebenarnya itu kan kecelakaan juga, seperti penggunaan bahasa Inggris jadi bahasa internasional ya. Itu kan juga Hmm. kecelakaan sejarah ya. Jadi karena tidak ada otoritas yang bisa menentukan apa ya, bahasa apa yang digunakan, kemudian uang apa yang digunakan. Jadi ya setelah Perang Dunia Kedua waktu itu, dan kenapa juga pertanyaan kenapa nggak Inggris waktu cukup kuat ya waktu Perang Dunia satu dan dua, tapi kenapa Amerika? Ya karena setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika itu memang lebih kuat, jadi punya hegemoni untuk menggunakan US dollar. Nah sekarang kalau jadi pernyataan bahwa nggak ada ancaman inflasi dari eh, percetakan uang di Amerika itu tidak benar juga. Jadi sebenarnya Amerika juga akan mengalami eh, ancaman inflasi kalau terlalu banyak mencetak uang. Cuma masalahnya adalah eh, rate dari ancaman probabilitas dia mengalami inflasi itu lebih kecil daripada apa namanya negara lain yang mencetak uang gitu. Nah, sebenarnya semua negara mencetak uang kok, karena seperti mencetak uang itu pengertian bukan ya selain mencetak uang, bukan pengertian bukan mencetak uang kertas kemudian di print kemudian dicetak ya. Jadi Uang pengertian fiat juga. uang dicetak itu adalah eh, munculnya nilai uang di dalam perekonomian gitu. Di mana di dalam itu juga terdapat uang kertas, uang uang apa namanya, uang logam, kemudian ada tabungan. Nanti saya bisa jelaskan bagaimana proses pencetakan uang. Nah, jadi semua negara itu yang punya otoritas eh, yang bisa menjamin bahwa mata uang mereka itu bisa digunakan. Jadi sekali lagi, sangat kita bisa lihat sistem uang ini sangat rapuh ya. Jadi uang yang kita gunakan sekarang ya itu kita hanya percaya bahwa ada suatu entitas yang namanya bank sentral yang bisa menjamin bahwa kertas ini punya nilai ya. Nah, kalau bayangkan kalau misalnya tiba-tiba negara X itu bubar, maka uang kertas itu hanya jadi sampah, ya kan? Nggak ada nilai sama sekali. Jadi kita masyarakat itu memberikan nilai kepada uang kertas yang dicetak oleh bank sentral itu. Nah, proses mencetak uang itu di banyak negara itu bagian dari satu kebijakan ya, yang disebut sebagai kebijakan moneter. Nah, cuma kebijakan moneter itu harus hati-hati karena ada teori ekonomi mengatakan bahwa kalau jumlah uang beredar itu terlalu banyak, itu akan mendorong kenaikan harga, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus ini kaitannya sama apa perkembangan-perkembangan terakhir, misalnya di mana eh, di Cina orang itu sudah jarang banget menggunakan cash. Jadi semuanya menggunakan WeChat Pay dan juga Alipay. Nah, menurut Bung Hengki, ini perkembangannya menakutkan atau justru apa namanya, membanggakan? Karena kalau kita ambil dari sisi privacy misalnya, kalau kita membayar semua pakai uang ini apa, uang digital, itu kan data kita semua diketahui oleh oleh korporat dan sekaligus oleh pemerintah. Menurut Mhm. Bung Heki gimana? Ya, jadi masalah yang kita alami sekarang itu tidak beda jauh dengan masalah yang kita alami 1000 tahun lalu misalnya. Jadi tidak ada benar-benar satu medium yang sangat paling aman yang kita bisa jadikan sebagai uang. Jadi kalau kita hidup di zaman Roma, zaman zaman awal-awal kekristenan, kita menggunakan misalnya garam sebagai uang, gitu ya. Nah, garam itu kan juga terancam bisa hancur kena air dan segala macam. Nah, sekarang bentuk uang itu bertransformasi sangat cepat, terutama sejak tahun 80-an. Gitu. Kita nggak kebayang kalau misalnya bayangkan aja sebelum zaman
digitalisasi transaksi keuangan ya. Sebelum bank, kita bisa menabung uang, bisa nabung uang di bank, kemudian didapatkan buku tabungan. Nggak akan kebayang kalau kita percayakan uang kita taruh di satu institusi di bank, kemudian mereka hanya menerbitkan tabungan, buku gitu ya. Dan buku itu ada nilainya sebenarnya kan. Nah, itu juga sebenarnya udah transformasi dari uang yang kita pegang sehari, dari uang kertas, uang logam, menjadi suatu bentuk yang di cloud, di komputernya bank. Dan kita bisa tarik setiap saat dari ATM misalnya seperti itu. Nah, eh, proses evolusi berlanjut, dunia makin modern, kemudian kegiatan ekonomi makin kompleks, maka seperti saya sebutkan tadi, manusia selalu mencari suatu alat yang mengikuti perkembangan zamannya, gitu. Nah, jadi perkembangan uang jadi tabungan, kemudian jadi uang digital, sampai sekarang mungkin muncul uang kripto dan sebagainya. Itu adalah proses yang suatu keniscayaan gitu. Jadi ya sekali lagi kita percaya bahwa ada institusi yang menjamin eh, apa namanya bahwa suatu nilai uang apakah itu digital apakah itu secara fisik itu berharga itu punya harga punya nilai gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus menerima kenyataan ini gitu ya. Jadi ya cuma satu yang bisa masyarakat apa namanya satu bangsa untuk memastikan bahwa sistem itu bisa dipercaya, punya kredibilitas, gitu. Eh, ya kita bisa dipertanggungjawabkan. Cuma itu aja sebenarnya. Gitu. Oke, terus kita berlanjut ke kredit nih, Bung ya. Jadi banyak orang salah mengira bahwa apa namanya eh, dunia ini bisa dijalankan tanpa kredit atau tanpa riba. Mhm. Padahal Mhm. kan kalau kita ketahui di kenyataannya hampir semua apa namanya aktivitas ekonomi ini banyak kaitannya dengan kredit dan atau riba itu sendiri. Salah satunya adalah bank itu sendiri. Jadi akan ada yang namanya fractional reserve banking kan. Jadi bank itu hanya punya uang sedikit dan kemudian dia diperbolehkan oleh bank sentral untuk memberikan utang kepada orang lain. Mungkin ada yang 5 kali, ada yang 10 kali dari modal awalnya gitu. Mhm. Nah, dan ini terjadi di semua negara gitu. Jadi kalau menurut Bang Hengki ada missing link ini antara orang yang masih percaya bahwa kredit dan riba ini masih bisa dihilangkan dari sistem ekonomi dunia dengan Oh kenyataannya. iya. Bahkan di negara-negara Arab pun sudah seperti itu. Gimana Bang Hengki tentang hal itu? Iya, itu jadi orang mau sebut apapun namanya ya, mau mau itu bunga, mau itu interest rate, mau itu apa, riba, itu itu sebenarnya binatang yang sama kan gitu. Jadi kalau kita pinjam uang ke satu pihak misalnya di bank, kemudian kita harus membayar jumlah tertentu dari uang ini pokok yang kita pinjam, ya itu kan sebenarnya kan bunga kan atau apapun sebutannya. Jadi sama aja bentuknya. Nah jadi sebenarnya kita nggak bisa lepas dari bunga ini ya. Jadi itu bagian dari suatu sistem ekonomi, bagian dari alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan uang. Bahkan teori ekonomi permintaan uang pun itu mengasumsikan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh eh, besar kecilnya suku bunga gitu. Dan bank itu punya peran dalam proses pencetakan uang. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit lah ini sebenarnya bagaimana uang itu apa namanya dicetak gitu ya. Maksudnya bagaimana uang itu berkembang. Jadi bank umum itu berperan dalam proses percetakan uang. Jadi misalnya begini, misalnya bank A ya menerima tabungan sebesar 100 ya. Nah, menurut peraturan di banyak negara atau Indonesia misalnya, bank itu harus menyimpan sebagian dari dana pihak ketiga itu di bank sentral. Misalnya, misalnya bank sentral menerapkan bahwa 10% dari uang yang
dipinjam oleh bank, ditempatkan oleh nasabah di bank itu harus ditaruh di bank sentral. Nah, sekarang bayangkan kalau satu bank A menerima 100, kemudian 90 boleh dipinjamkan ke bank lain atau boleh digunakan sebagai kredit, ya. Nah, uang ini misalnya kita asumsikan semua digunakan ya. Jadi bank A kemudian meminjamkan ke nasabah yang lain, nasabah B. Nasabah B itu kemudian menyimpan uangnya lagi di bank B. Bank B menyimpan 10% dari 90 di bank sentral. Kemudian uang yang 90 dikurang 10% tadi itu dipinjamkan lagi ke orang lain, misalnya ke eh, masyarakat. Masyarakat itu menyimpan uangnya di bank C. Nah, proses ini berlanjut sampai satu titik di mana kita bisa hitung eh, jumlah total dari kredit yang tercipta ini. Jadi bayangkan, uang 100 rupiah yang disimpan oleh nasabah ini sekarang berkembang menjadi seribuan misalnya seperti itu, hampir 1.000, tergantung dari besarnya reserve. Nah, yang kita sebut dengan proses penciptaan uang itu adalah jumlah kredit yang dijumlahkan dari bank A, bank B, bank C, bank D. Kebayang nggak? Sebenarnya nggak ada suatu apa namanya reserve yang real di bank yang menyatakan bahwa ini adalah uangnya gitu. Jadi 10 rupiah itu kemudian berkembang jadi misalnya 800 secara total di perekonomian. Ini adalah yang disebut dengan proses penciptaan uang. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa bunga atau segala macam itu eh, tidak bisa hilang dalam perekonomian, gitu ya. Bahkan digunakan sebagai instrumen untuk apa namanya mengatur jumlah uang beredar di perekonomian. Misalnya begini, sekarang ekonomi lagi lesu, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya ekonomi bisa restart lagi atau kembali lagi recovery, gitu ya? Salah satu cara adalah eh, bank sentral ya mengendalikan atau mempengaruhi besar kecilnya suku bunga. Jadi menurut teori kalau suku bunga itu kecil, oke, okay, berarti bagi perusahaan itu biayanya murah untuk meminjam, ya kan? Jadi perusahaan akan meminjam. Sementara bagi masyarakat yang punya uang, tidak ada gunanya kalau uang itu ditabungkan, betul nggak? Simpan di bank, karena bunganya kecil. Maka masyarakat cenderung akan menggunakan uang itu untuk konsumsi. Apakah itu beli barang baru atau beli saham baru dan sebagainya. Gitu. Nah, dengan proses ini diharapkan bahwa dengan menurunkan suku bunga oleh bank sentral itu, maka ekonomi akan bergerak lagi. Begitu juga sebaliknya. Kalau eh, ekonomi terlalu panas ya, inflasi terlalu tinggi, ya. Nah, bank sentral melakukan kebalikan. Jadi tingkat suku bunga acuan itu dinaikkan. Supaya apa? Supaya kebalikannya lagi, supaya masyarakat lebih baik menyimpan uang di bank dalam deposito, ya. Dan bagi perusahaan ini akan lebih mahal kalau meminjam kredit. Jadi uang beredar di ekonomi akan turun lagi gitu. Dan ujungnya adalah apa? Aktivitas ekonomi menurun, dan kita tahu bahwa aktivitas ekonomi dan inflasi dan tingkat harga itu berkebalikan. Jadi kalau aktivitas ekonomi menurun, maka harga akan turun, inflasi akan turun juga. Kira-kira seperti itu. Jadi sulit sekali saya ngebayangkan hidup tanpa uang. Bahkan kita misalnya melakukan membuat suatu komunitas, kemudian kita menolak bunga, menolak konsep bunga di komunitas kita, itu juga nggak bisa lepas dari bunga yang dilakukan oleh bank sentral gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kecuali kita tinggal di suatu pulau terpencil, hanya beberapa orang, kemudian kita tidak menggunakan uang, ya itu mungkin bisa ya. Tapi kalau hidup dalam apa namanya, dalam dunia yang kompleks ini sama sekali nggak bisa lepas dari bunga atau apalah sebutannya. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan itu kan dari sejarahnya juga agak lucu ya. Jadi di Venesia waktu itu eh, ada berbagai agama yang ada ada Yahudi, ada Islam, ada Kristen. Nah, orang Islam itu kan dilarang membungakan uang. Terus kemudian orang Kristen juga dilarang membungakan uang. Nah, orang Yahudi sebenarnya juga dilarang membungakan uang, tapi hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada orang non-Yahudi dia boleh membungakan uang.
Nah, akhirnya di Venesia itu orang Yahudi lah yang akhirnya menguasai perbankan dan akhirnya dari sekitar abad 15 16 sampai abad 20-an apa keluarga-keluarga Yahudi misalnya Rothschild itu yang apa namanya yang menguasai keuangan Eropa waktu itu. Jadi sebenarnya ini bukan salahnya orang Yahudi ketika mereka menguasai dunia keuangan waktu itu karena kesalahan orang Islam dan orang Kristen sendiri yang tidak mau membungahkan uang. Gitu. Ya. Oke, kita beranjak dari sejarah dan kemudian kita akan menuju ke masa depan uang. Nah, sekarang ini dari tahun 98 konsep uh, uang digital yang decentralized cryptocurrency itu sudah mulai ada dan kemudian tahun 2008 ada yang namanya Bitcoin. Kalau menurut Bung Hengki, masa depan uang seperti Bitcoin, Ethereum ini cerah atau justru malah tidak cerah? Oke, sekarang saya juga dari pertanyaan itu saya membayangkan juga kita dalam proses evolusi ya. Hmm. Jadi kita benar-benar nggak tahu bentuk uang di masa depan seperti apa. Jadi tapi kita bisa memprediksi kira-kira akan seperti apa. Nah, sekarang udah pasti pertama perkembangan uang itu berkorelasi tinggi dengan peradaban, dengan kemajuan teknologi dan sebagainya gitu. Nah, sekarang di zaman yang sangat canggih dengan superkomputer, dengan data penyimpanan yang sangat besar yang bertera-tera dan segala macam. Jadi kemungkinan besar uang yang dalam pengertian tradisional, yang uang kertas atau komoditas itu akan hilang digantikan dengan uang digital. Nah, kita sekarang dalam masa transisi gitu. Dan dalam transisi evolusi uang yang dari uang komoditas menuju uang digital. Jadi ya itu adalah suatu kenyataan dari masyarakat. Jadi itu ada preferensi dari masyarakat. Misalnya di Cina atau bahkan bukan di Cina saja, di Indonesia dan di negara manapun, itu preferensi untuk memegang uang dalam bentuk apa namanya uang kertas, uang logam itu hampir hilang. Dan juga uang dalam bentuk lain, cek, travel check atau uang demand deposit itu juga makin berkurang, gitu ya. Dan perlahan-lahan itu digantikan oleh uang digital, ya, e-money misalnya, electronic money dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya di masa depan kemungkinan besar kita tidak lagi menggunakan uang dalam pengertian modern sekarang pun, maksudnya travel check, tabungan, currency dan Credit card. segalanya akan digantikan oleh satu uang yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, cuma saya belum bisa membayangkan kira-kira bentuknya seperti apa, jadi binatangnya seperti apa, gitu. Jadi karena proses evolusi itu kan ada natural selection, ya, natural selection dari preferensi masyarakat, dan juga ada bentuk sistem pemerintah di masa depan. Jadi bisa aja mungkin dalam berapa puluh tahun ke depan itu proses penggabungan mata uang itu kemudian bertransformasi kepada satu uang tunggal di bumi misalnya gitu. Kita bisa lihat sekarang Eropa dulu nggak kebayang ada gulden, ada lira, ada macam-macam. Kemudian membentuk euro. Sekarang di kawasan Asia juga ada rumor-rumor mau membentuk uang ASEAN. Nah, nanti bisa aja beberapa puluh tahun dari sekarang, atau 100 tahun dari sekarang, 1000 tahun dari sekarang, itu kemudian kita merasa buat apa kita punya uang kawasan lagi? Kenapa nggak euro gabung dengan misalnya uang Amerika, kawasan Amerika jadi uang apa gitu? Nah, kemudian uh, akan berkonvergensi menjadi satu mata uang tunggal, kira-kira seperti itu. Nah, bahkan sistem uang yang kita definisikan seperti sekarang dengan jaminan dari bank sentral itu bukan akan hilang juga ya. Misalnya dengan sistem blockchain di mana tidak ada lagi otoritas yang menjamin bahwa uang ini bisa digunakan, tapi otoritas itu ada di masing-masing pengguna. Jadi desentralisasi ke masyarakat gitu. Jadi bukan kalau sekarang kan sentralisasi. Uang kita gunakan itu dijamin oleh bank sentral, desentralisasi dengan otoritasnya. Ya bisa ke depan itu adalah uang yang tidak butuh otoritas lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masih bisa hidup 1000 tahun dari sekarang, mungkin kita bisa lihat evolusi uang itu ke arah sana. Ya,
Sekarang kan kandidatnya ada blockchain, cryptocurrency yang sekarang mungkin gabungan Bitcoin. dari Bitcoin, terus Ethereum dan sebagai XRP itu sekitar 300 billion dollar ya, 300 miliar dolar. Mhm. Terus kemudian, nah ini ada juga uang yang cukup menarik. Jadi ketika ada brain computer interface di masa mendatang, jadi manusia bisa hidup di alam virtual yang seolah-olah real. Itu misalnya di program namanya Second Life, itu di mana orang bisa Mhm. membangun kota di situ, membangun peradaban baru di situ, terus kemudian berinteraksi dengan manusia di situ. Itu mereka juga punya uang sendiri namanya Linden Dollar. Nah, eh, ini di masa mendatang juga akan menjadi negara-negara baru gitu. Jadi semacam perkumpulan manusia yang membuat, atau perkumpulan kesadaran manusia yang membuat mata uang sendiri. Jadi ada beberapa alternatif uang di masa mendatang yang kira-kira akan akan bisa Mhm. ini. Tapi kalau menurut Bung Hengki, ada nggak kemungkinan kalau uang itu suatu saat tidak digunakan lagi ketika misalnya manusia sudah begitu advance-nya sehingga konsep pertukaran itu sudah tidak ada lagi? Atau Iya. menurut Bung Hengki pertukaran itu akan selalu ada? Eh, oke. Jadi konsep nilai tukar itu selalu ada. Jadi bahkan kalau kita belajar ekonomi dari paling dasar pun, itu kita nggak ngomongin uang dulu. Jadi misalnya kita ngomongin tentang teori konsumen, bagaimana konsumen memilih barang A, barang B, barang C. Itu nilai tukar itu adalah nilai tukar antar barang. Misalnya satu pizza itu berapa Coca-Cola gitu. Kemudian kalau Coca-Colanya makin langka, maka harga tukar antara pizza dan Coca-Cola itu berubah gitu. Nah, itu akan selalu ada. Nah, cuma ada masalah tadi coincidence dari barter. Jadi kita butuh alat tukar. Nah, sekarang di masa depan itu emang trajektorinya itu masih belum kelihatan ya. Jadi teknologi kita belum terlalu canggih. Jadi kalau bayangan saya masa depan itu kalau teknologi sangat canggih ya dengan superkomputer misalnya download data 1 detik udah beribu-ribu tera itu memungkinkan kita untuk memiliki account sendiri. Jadi misalnya gini, saya bekerja, saya dapat uang 1.000 nilai apapun nilai tukarnya ya, 1.000. Nah, setiap transaksi beli apapun juga itu akan otomatis ambil dari 1.000 saya. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan uang misalnya saya punya 1.000 rupiah lagi, kemudian uang negara lain ada berapa dolar, kemudian berapa nilai tukarnya, tapi langsung ngambil dari 1.000 saya. Itu dimungkinkan hanya kalau asumsinya semua orang itu punya akses teknologi secanggih itu dan ada satu cloud system yang sangat canggih, sangat besar, bisa menyimpan data seluruh manusia di bumi ini. Itu kalau itu bisa sangat mungkin terjadi. Nah, sebelum ke sana, saya ngebayangkan bahwa nilai tukar masa depan dalam waktu nggak terlalu jauh, misalnya 100 tahun, itu adalah nilai tukar bukan lagi nilai tukar antar mata uang negara, misalnya berapa euro dalam berapa rupiah, tapi berapa Bitcoin dalam berapa Ether gitu misalnya. Itu proses sebelum yang saya bilang desentralisasi itu. Nah, kita kalau kita lihat juga dari apa namanya sifat alamiah dari Bitcoin itu kan juga terbatas ya. Jadi seperti emas. Jadi Bitcoin pun walaupun bisa diciptakan itu ada batas ya kalau nggak salah. Berapa nilainya Bitcoin gitu. Jadi bukan tak terbatas gitu. Itu nanti akan muncul lagi mata-mata uang digital lain seperti Ether atau OneCoin atau apapun juga. Nanti kira-kira dalam berapa ratus tahun ke depan, ya mungkin 1.000 tahun ke depan, itu nilai tukarnya kan seperti itu. Jadi berapa Ether dalam Bitcoin, berapa Bitcoin dalam OneCoin dan sebagainya. Sebelum sampai ke satu masa sangat canggih, di mana kita sama sekali tidak lagi butuh nilai tukar, alat tukar. Tapi nilai tukar tetap ada konsepnya. Seperti itu kira-kira. Jadi ya mungkin lihat aja nanti kalau masih hidup 100 tahun ke depan, ya mungkin nilai tukarnya seperti itu kira-kira. Jadi uang seperti rupiah, euro itu akan hilang dalam waktu dekat. Ya kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya? Ya bersiap aja lah nantinya. Kalau masih ngalamin misalnya seperti itu. Tapi Iya, sebelumnya iya. mungkin, jadi seperti saya bilang, kita bisa membayangkan kira-kira seperti apa trajektorinya. Cuma kita masih belum bisa membayangkan kira-kira bentuk akhirnya seperti apa. Karena tadi
proses evolusi itu kan banyak ya, ada natural selection dan segala macam. Ya ini seperti waktu kita masih dalam eh, evolusi Homo sapiens, kita masih dalam masa di mana kita masih hidup dengan satu bangsa lain gitu, belum sampai ke Homo sapiens itu, kira-kira seperti itu. Nanti yang mungkin pertanyaan sama seperti evolusi di manusia, loh kok sekarang semua ada evolusi ke Homo sapiens, kok masih ada kera, itu ada masih simpanse. Nanti juga mungkin akan pertanyaan sama, kok sekarang udah ada mata uang baru digital, kok masih ada yang lain, kenapa nggak semuanya hilang? Itu mungkin masih ada. Dan juga barter juga nggak akan hilang. Jadi tetap ekonomi itu tetap akan campur, tapi ada bagian yang dimana itu lebih dominan, itu suatu sistem yang berlaku ya, misalnya barter mungkin terjadi seperti itu, tapi uang tetap digunakan, ya, uang dalam bentuk apapun juga gitu, kira-kira seperti itu. Iya, saya kebayang kalau misalnya suatu saat kita ketemu sama alien, hal yang pertama kita lakukan mungkin barter, bukan? Kan kita Ya, belum belum punya mata uang untuk kerja sama mereka. betul dia. Makanya kita Hmm. mungkin setelah kalau kita bisa setelah proses proyek sukses, proyek eksplorasi ke tata surya lain sukses, dan kita menemukan ada tanda-tanda ada tanda-tanda kehidupan di planet lain. Mungkin sekarang kita lagi mempertimbangkan mata uang bumi, siapa tahu gitu. Sekarang nggak ada urgensi menggunakan mata uang bumi karena tidak ada pembandingnya. Untuk apa kita punya mata uang bumi kalau kalau belum belum ditemukan misalnya kehidupan di planet lain gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Bung Hengki. Ini pembicaraan yang sangat menarik tentang uang dan dari sejarah manusia yang 200.000 tahun. Uang ini baru ada sekitar mungkin 3.000-an tahun terakhir ya. Dan dalam 3.000 tahun terakhir itu kita benar-benar melihat bagaimana uang yang dari logam, kemudian kertas, kemudian hanya di komputer, dan sebenarnya banyak sekali orang yang tidak ngeh ke sana, sehingga ada missing link di pemahaman mereka, dan ada hal-hal yang perlu disebarkan kepada orang banyak bahwa di masa depan ini akan lebih gila lagi perkembangan uang ini. Oke, terima kasih atas waktunya Bung Hengki. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Ini nanti akan diupload di YouTube dan juga platform lain seperti Spotify dan lain-lain. Terima kasih dan semoga semua makhluk Oh, berbahagia. oke, sama-sama.